Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Al-Ashi. Uh, Hari ini saya mau bercerita ya, bagaimana prosesnya saya bisa bekerja ke Saudi. Jadi saya di sini tuh udah sekitar 4,5 bulan lamanya bekerja di sini, dan ini memasuki bulan kelima. Dan gimana sih prosesnya itu? Berapa lama proses perekrutan hingga keberangkatan, dan berapa biaya yang dibutuhkan, dan dari agensi apa yang saya berangkat, semuanya saya bahas di sini. Jadi untuk kawan-kawan nonton videonya sampai akhir, karena semuanya akan saya bongkar di sini bagaimana caranya saya bisa bekerja ke sini. Nah, karena ini juga berdasarkan pertanyaan daripada salah seorang followers Instagram saya ya. Kalian boleh follow, yaitu Muhammad Yunus Alikram Instagram saya. Apapun pertanyaannya silahkan ditanyakan di situ atau di kolom komentar. Insya Allah saya akan menjawab dan akan saya buatkan videonya. Jika memang terlalu panjang jawabannya seperti ini ya, saya buatkan videonya. Oke, jadi pertama sekali itu untuk bekerja ke luar negeri, kalian itu harus punya namanya itu pengalaman. Itu wajib ya. Untuk bekerja di luar negeri itu ijazah memang tidak begitu dibutuhkan, tetapi memang pengalaman kalian tuh harus ada, setidaknya minimal itu 1 tahun, minimal 1 tahun untuk bekerja hotel seperti saya ya. Jadi saya bekerja di hotel di depan Masjidil Haram, yaitu di Jumairah Jabal Omar ya. Itu sebelumnya saya sudah punya pengalaman di Merumata Senggigi Lombok. Di sana saya berpengalaman selama 1 tahun di housekeeping department di sana, dan itu selama 2023 ya. Saya punya pengalaman di Merumata. Ini dia pertama, ini sertifikat dari LPKN, kampus tempat saya bekerja di kampus tempat saya bersekolah di Lombok sana. Dan ada juga sertifikat dari Merumata. Sertifikat dari Merumata mana? Ada sertifikat daripada Merumatanya juga. Nah, intinya itu, kalian harus punya pengalaman dan harus bisa dibuktikan pengalamannya itu. Jadi tidak sekedar pengalamannya saja. Nah, intinya ada sertifikat. Saya mungkin tidak ada di sini ya. Nanti saya coba cari lagi. Ya, intinya saya punya sertifikat daripada Merumata Senggigi Lombok. Itu adalah salah satu hotel BUMN. Dulu namanya Gila. Sebelumnya lagi adalah namanya Senggigi Beach. Ya. Jadi sekarang berubah nama menjadi Merumata Senggigi Lombok. Nah, sampai di situ dulu. Pertama, saya punya pengalaman di sana. Kemudian setelah setahun saya berpengalaman di Merumata, saya mendengar informasi bahwa dari Instagram saya melihat pertama sekali itu ada dibuka KSA, judulnya. Saya melihat di Instagram Info Locker Hotelier. Kalian buka saja Instagramnya. Di situ saya melihat ada lowongan dibuka ke KSA untuk posisi housekeeping department. KSA itu adalah Kingdom of Saudi Arabia. Tetapi di brosur itu tidak dibuat bahwa untuk di sini akan bekerjanya di Jumairah Jabal Omar, tidak dibuat. Mereka hanya dibuat KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Nah, itu. Akhirnya saya coba mendaftar. Saya ingat itu saya mendaftarnya adalah di bulan Mei 2024 kemarin, tahun lalu. Saya mendaftarnya di bulan Mei, itu pas setelah Ramadan. Jadi setelah Ramadan saya mencoba mendaftar. Biaya yang pertama sekali saya keluarkan untuk agensi ketika saya mendaftar, mengirimkan CV ini itu segala macam, dan CV saya lolos dari screening agensi, sehingga mereka meminta biaya pertama itu adalah commitment fee. Commitment fee ini adalah biaya yang kita berikan kepada agensi sebagai tanda bahwa komitmen kita mengikuti perekrutan ini. Nah, perekrutan ke kerja ke luar negeri ini. Jadi kalau nanti kita tidak lolos interview, biaya ini akan dikembalikan lagi oleh agensi. Nah, tapi jika kita lolos interview terus kita tidak mengambil peluang ini, maka biaya tersebut tidak dikembalikan lagi oleh agensi ya. Itu artinya komitmen fee. Jadi komitmen fee ini sekitar 500.000. Dicatat dulu, pertama itu adalah pengeluarannya 500.000 itu sebagai komitmen fee. Jadi di sini saya salah satu orang yang direct. Jadi direct itu artinya langsung ke agensi tanpa melalui pihak kampus atau pihak ketiga lainnya. Nah, jadi setelah komitmen fee itu
Tak lama kemudian saya melakukan interview dengan user langsung dari manajer yang ada di housekeeping department di Jumeirah Jabal Omar, Mekah. Nah, setelah interview ini, saya lama sekali menunggu hasil daripada interview ini. Ya, sampai berkali-kali saya tanyakan ke agensi, bagaimana agensi pun tidak bisa menjawab soalnya hasilnya tidak ada. Dan mereka, jawaban dari mereka satu, karena waktu itu memang setelah Mei 2023 itu adalah setelah puasa dan mau menjelang Idul Adha. Nah, kita tahu hari raya haji di Mekah ini sibuk banget, sehingga mungkin hotel tidak sempat memikirkan kita yang direkrutnya bagaimana, yang pengumuman kelulusan. Akhirnya apa? Saya mendapatkan pengumuman kelulusan itu di bulan Juli, akhir Juli. Bayangkan berarti berapa? Hampir 2 bulan saya menunggu pengumuman kelulusan ini. Akhir Juli saya dapatkan LOI namanya, yaitu kata Letter of Intent. Nah, itu adalah sebagai syarat awal kita membuktikan bahwa kita sudah diterima di Jumeirah Jabal Omar dan kita tinggal tanda tangan. Nah, Letter of Intent. Letter of Intent itu setelah kita tanda tangan, kita kirim balik ke agensinya. Nah, itu kapan saya dapatkan? Akhir Juli. Jadi awal Mei interview, sekitar tanggal 14, akhir Juli baru saya dapatkan LOI, Letter of Intent. Ya, setelah hari raya Idul Adha 2024. Nah, setelah saya dapatkan LOI, kemudian pada bulan Agustus itu saya berangkat ke Jakarta. Nah, sebelum berangkat ke Jakarta, jadi ketika dapat LOI itu ada termin pertama, termin kedua, termin ketiga. Jadi termin pertama ini dibayar ketika LOI-nya itu keluar, LOI ya, yaitu Letter of Intent. Ya, itu sebesar 3.500.000 kalau saya tidak salah. Ini saya tampilkan struknya ya. Itu termin pertama ke Jumeirah yang saya bayarkan ke agensi. Setelah saya bayar termin pertama, barulah saya terbang ke Jakarta di tanggal 1 Agustus 2024. Nah, saya terbang ke Jakarta untuk mengurus medical check up. Jadi ketika saya sampai di Jakarta, itu medical check up-nya sudah ditetapkan. Ada klinik, memang klinik kecil, saya lupa nama kliniknya itu apa, yang ada di daerah Condet, kalau tidak salah saya, daerah Condet itu Jakarta, ya daerah Condet lah gitu. Saya lupa Jakarta apa. Daerah Condet. Di situ kliniknya kecil, memang tidak besar, bukan seperti rumah sakit nasional gitu, enggak. Klinik kecil memang. Tapi di klinik itu kita di medical check up. Dan sedikit informasi untuk kawan-kawan yang medical check up, itu memang kita betul-betul di medical tidak boleh ada dari 3 penyakit ini, yaitu HIV, hepatitis, dan TBC. Ya, itu paling penting. 3 sakit ini tidak boleh ada di tubuh teman-teman. Baru teman-teman bisa dinyatakan lolos medical. Dan ketika medical itu kita pasti akan dibuka semua baju, bahkan sampai celana dalam pun itu nggak boleh ada. Bagaimana? Baru bangun? Apa? Udah. Untuk kawan saya. Itu kawan saya yang bekerja di waiter. Nah, jadi begitu. Sampai mana tadi? Oke, jadi untuk medical check up. Jadi ketika medical check up itu kita memang benar-benar ditelanjangin, tidak boleh ada satu benang pun. Itu memang hal lumrah ya dalam medical check up, karena itu memang harus ya, itu memang harus. Jadi jangan terkejut jadi ketika kalian medical check up gitu. Jadi memang sampai celana dalam pun itu disuruh buka, bahkan pantat kita pun disuruh buka. Akan dilihat nanti ke dalam pantat apakah ada ambeien apa enggak, apa tidak ya itu. Jadi itu dulu informasi yang
Pertama, yang jangan kawan terkejut nanti ketika sudah lolos medical check up-nya kok kayak gini. Nah, jangan terkejut. Itu aja saya ngomong dulu. Terus setelah lolos medical check up, bayar lagi sekitar 2,5 juta atau 3,5 juta. Nanti saya tampilkan aja struknya, dijumlahkan aja ya. Saya tampilkan struknya ya, ini di layar. Jadi bayar termin kedua itu setelah lulus medical check up. Nah, terus setelah lulus medical check up ini, berkas kita tidak mengambil lagi hasilnya medical check up, karena berkas medical check up kita itu langsung diberikan agensi ke VFS, yaitu Visa Facilitation Service, yang ada di daerah Halim ya, yang ada di daerah Halim. Di sana itu gedung Dirgantara daerah Halim, di sana buat untuk visanya. Dan salah satu syarat untuk buat visa itu adalah medical check up itu tadi. Nah, dan agensi sudah memberikan medical check up ini langsung dikirimkan ke Visa Facilitation Service atau VFS Saudi ini tadi. Nah, kita jadi disuruh setelah keluar medical check up, kita hanya diinformasikan oleh agensi bahwa tubuh kita baik, kesehatan kita bagus, Anda lolos medical check up, kemudian langsung kita melakukan pembayaran termin kedua ya. Kemudian kita mengurus visa nih di gedung Dirgantara yang ada di Halim. Nah, kita pergi ke sana, kita ngurus visa, dan memang yang saya lihat termasuk bagus pengurusan visanya, karena duluan berkas kita sudah duluan masuk daripada orang lain. Jadi kita begitu datang tidak perlu antri, walaupun yang pada saat saya datang itu adalah ramai sekali orang untuk buat visa di sana ya. Tapi kita tidak perlu antri karena berkas kita sudah masuk, dan kita juga akan didampingi oleh agensinya. Itu saya adalah pertama kali ketemu agensi. Oh, ini agensi saya. Itu saya baru ketemu di gedung Dirgantara Halim itu. Jadi sebelumnya nggak ketemu, cuma komunikasi lewat telepon doang. Nah, sampai di sana memang kita didampingi ya untuk biometrik. Jadi biometrik itu direkam wajah, pola wajah kita direkam, bentuk wajah, kemudian sidik jari ke 10 jaringan ini diambil ya. Jadi itu di Dirgantara Halim. Jadi sekitar setengah jam 30 menit sudah selesai biometrik, kemudian pulang tunggu visanya keluar. Minggu depan di sekitar tanggal 10 atau tanggal 12 gitu, visa saya keluar. Dikarenakan lolos, akhirnya setelah keluar visa itu begini bentuknya. Nah, ini visanya. Ini adalah visa Saudi. Jadi di sini tertulis kontraknya, visa sebagai apa, housekeeper. Jadi jelas kalau visa ini adalah visa kerja. Di sini ada tertulis. Nah, di sini di bagian ini ada tertulis bahwa visanya visa kerja. Ini adalah paspor. Nah, visa yang berkas seperti ini diberikan agensi ketika kita meeting di kantor agensi ya. Nah, salah satu syarat untuk mengurus visa ini adalah berkas apostil. Nih, berkas apostil. Ini dari Kemenkumham. Ini dia. Oh, tidak ada. Nah, ini dia berkas apostil. Ini kita harus ngurus sendiri. Memang tidak mahal, biayanya sekitar 150.000 kalau saya tidak salah. Kalau Anda mengurus sendiri ya, biaya apostil ini. Ini biaya apostil adalah SKCK. Ini SKCK saya untuk di apostil. Ini adalah biaya apostil ini adalah apostilnya dari Kemenkumham. Dan untuk pembuatan SKCK ketika saya buat itu di bulan Agustus. Juli ya, ketika saya diumumkan lolos, saya langsung disuruh urus SKCK. Jadi ketika saya buat SKCK itu ternyata tidak bisa lagi untuk wilayah Polda ya, Polda itu polisi daerah, tidak bisa. Jadi sebulan sebelumnya masih bisa untuk luar negeri itu dibuat untuk wilayah Polda, tapi setelah itu berubah aturannya. Di bulan Juli itu berubah aturannya bahwa jika mau keluar negeri SKCK harus dibuat di Mabes Polri ya. Itu catatan untuk teman-teman. Jadi memang harus dibuat di Mabes Polri. Kalau memang tidak ada, cari aja di Google, banyak jasa yang memberikan untuk pembuatan SKCK di Mabes Polri. Itu harganya
bervariasi juga, ada yang mulai dari 750.000 seperti jasa yang saya gunakan ya. Nah itu terus Bang, setelah keluar visa kita melakukan termin ketiga, yaitu adalah sekitar 3.500.000. Jadi tadi 2.500.000, terus pertama 500.000, terus 3.500.000 tambah 2.500.000 tambah 3.500.000 lagi. Dan untuk medical itu kita harus bayar 1.400.000 ya. Ini untuk medicalnya, semuanya akan saya tampilkan di sini, nah di layar. Nah itu. Jadi ketika semuanya keluar, udah kita hanya menunggu keberangkatan. Keluar visa, kita tunggu keberangkatan ke sini. Kebetulan kami kemarin itu adalah berangkat dengan maskapai Indigo ya. Indigo, ini dia tiketnya. Ya, ini dia tiketnya. Itu berangkat pada 14 September 2024. Terbang ke sini dengan transit di India, dan kami sampai di Saudi itu pada tanggal 15 September 2024. Dan teman-teman nanti juga akan mendapatkan yang namanya kontrak kerja. Itu adalah ketika sebelum berangkat ke sini, pastikan teman-teman juga mendapatkan kontrak kerja seperti ini ya teman-teman. Ini kontrak kerja tertulis dalam dua bahasa, ada bahasa Arab, ada bahasa Indonesia. Pastikan dulu ya. Jadi tidak hanya satu bahasa. Kemudian dibaca baik-baik kontrak kerjanya, kemudian dipastikan bahwa kontrak kerjanya ada tanda tangan dari KJRI Jeddah atau KJRI yang ada di Arab Saudi ya. Ini tanda tangannya. Mana? Yang pertama, kedua, nih, ya, ada cap dari KJRI dan ada tanda tangan daripada KJRI Jeddah. Nah, terus untuk membuktikannya juga kawan-kawan, ini harus berhati-hati ya untuk kerja ke luar negeri, karena memang banyak sekali penipuan. Jadi ketika lolos, Anda tuh harus pertama sekali adalah meminta SIP dari dari agensinya. SIP itu adalah surat izin perekrutan pekerja migran ya. Ini dia bentuknya SIP ya. Ini menjelaskan tentang gaji, posisi, apa yang direkrut, dan berapa jumlah pekerja yang akan direkrut. Kemudian teman-teman juga harus mengurus yaitu surat izin orang tua bagi yang belum menikah. Ini bentuknya, formatnya bisa dilihat di Google atau minta sama agensinya. Inilah untuk persyaratan mengurus di Disnaker yang ada di provinsi masing-masing ya. Fungsinya sebagai kita terdaftar sebagai pekerja migran yang resmi, yang berangkat secara resmi, bukan ilegal. Nah, kemudian ini dia, setelah kita ajukan semua berkas ke Disnaker, itu prosesnya memang ribet di Disnaker. Maksudnya bukan ribet, agak panjang karena banyak berkas yang harus dipersiapkan. Barulah keluar surat seperti ini, rekomendasi paspor. Bagi yang belum punya paspor, tinggal bawa aja surat ini ke imigrasi. Kemudian mereka pasti nggak akan banyak tanya tuh, ini ya, dari agensi mana, ini tuh. Biasanya kan ada wawancara paspor, ini nggak akan banyak tanya jika sudah ada surat ini, karena berarti kalian sudah terdaftar sebagai pekerja migran yang resmi untuk berangkat secara resmi, legal ya. Jadi pastikan surat itu. Kemudian di Disnaker juga kita akan diminta ada 3 surat. Surat perjanjian kita dengan agensi. Ini ada 3 rangkap. 1 rangkap untuk Disnaker, 1 rangkap untuk kita simpan, dan 1 rangkap lagi adalah untuk KJRI yang ada di negara tujuan ya. Jadi ini diambil. Jadi 3 ini memang akan dipakai oleh mereka ya. Jadi harus ada 3 ini baru bisa diverifikasi berkas kalian di Disnaker yang ada di provinsi masing-masing. Nah, itu dia. Nah, kemudian kami berangkat ke sini itu bukan saya doang. Jadi ada 13 orang semuanya. Jadi tahap pertama itu berangkatnya tanggal 13 September 2024 dan sampai di Saudi pada tanggal 14 September 2024. Sedangkan saya berangkat bersama 6 orang lainnya yang ada di sini namanya bersama Tenri Awaru ya, elit agensi yang saya berangkat.
Ini dia Tenri Awaru, ada 6 orang lagi. Itu kami berangkat pada tanggal 14 September 2024 dan sampai di Saudi pada tanggal 15 September 2024 ya. Jadi ini apa? Ini letter of guarantee. Letter of guarantee artinya ini sebelum terbang kalian akan diminta ini oleh maskapai jika kalian adalah pekerja resmi, dan biasanya agensi akan memberikan letter of guarantee ini. Karena kalau nggak ada ini biasanya maskapai tidak mau menerbangkan kalian walaupun punya tiket, walaupun kalian beli tiket dari mereka, visanya ada, nggak mau. Tapi ini tetap harus ada ya. Kalau nggak ada tanyakan ke agensinya atau minta didampingi ketika tiket ya, ketika kalian on board di pesawat. Nah ini dia. Jadi di sini tuh tertulis nomor visa, nama dan nomor paspor ya. Pastikan ini juga kalian dapat ketika sebelum berangkat ke negara tujuan kalian bekerja. Nah itu dia untuk saat ini bagaimana proses saya bekerja ke Saudi. Untuk kawan-kawan yang memang punya pertanyaan, silahkan komentar di bawah. Saya akan menjawab. Jika terlalu panjang saya akan jawab melalui video. Jika singkat langsung saya balas komentarnya ya. Dan jika memang ada ingin berteman, silahkan follow Instagram saya Muhammad Yunus Alikram. Jangan lupa subscribe channel ini untuk pengetahuan dan info menarik lainnya yang akan saya explore di Saudi ini. Terima kasih untuk semuanya. Saya doakan kepada kawan-kawan semoga bisa berangkat ke tanah suci baik umroh ataupun berhaji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.